Sang MC kita sedang menikmati kesendirian di dalam kelas. Ia tak peduli dengan siapapun, asalkan ia bisa membaca novel dengan tenang. Di mana MC kita bernama Izumiya Ryota merasa sangat bahagia karena dapat tempat duduk yang sangat sempurna. Bahkan murid-murid di sekitarnya juga tak memperdulikan Izumi. Tiba-tiba seorang murid berteriak kalau hari ini akan terjadi perubahan tempat duduk di kelas. Tentu itu membuat Izumi merasa tak senang dibuatnya. Semua murid dibuat kaget karena ini baru pertama kalinya hal semacam ini terjadi, dan ini berkat ketua kelas mereka bernama Kuroki Rui. Izumi benar-benar kesal dengan orang yang bernama Kuroki itu. Murid itu menempel urutan tempat duduk yang telah diubah di papan kelas. Semua orang merasa senang dapat tempat duduk yang sempurna. Izumi mencoba mengecek tempat duduknya di mana itu tepat berada di tengah-tengah kelas, dan membuat Izumi benar-benar sangat sedih dibuatnya. Izumi berharap setidaknya ia dikelilingi murid-murid kutu buku seperti dirinya, di mana ia mencoba mengecek siapa saja yang duduk di dekat Izumi. Melihat nama-nama itu lagi-lagi membuat Izumi merasa sangat syok. Tak heran, karena itu nama-nama murid yang sangat populer di kelas, yang dikenal sebagai 3 gadis super cantik. Semua murid pria iri dengan tempat duduk Izumi, kecuali Izumi itu sendiri. Padahal tempat duduk sebelumnya sangat sempurna, karena ia bisa membaca novel dengan tenang. Ketika Izumi melihat gadis bernama Umiyama Airi, sosoknya terlihat sangat imut, dan orang seperti itu duduk tepat di depannya Izumi. Airi melihat temannya bernama Yuria dan memuji kukunya yang terlihat imut. Tapi bagi gadis bernama Ichinose Yuria itu biasa-biasa saja. Ketika Izumi melihat sosok itu, ia merasa akan ditatap secara menjijikan. Mereka tak menyangka kalau mereka duduk berdekatan. Airi juga tak menyangka itu terjadi, dan pasti perbuatan gadis lainnya bernama Kuroki Rui. Izumi dibuat kaget karena ini adalah perbuatan gadis itu, di mana Rui menyapa Izumi dan tak menyangka mereka duduk berdekatan sekarang. Izumi benar-benar kesal karena Rui ia dapat tempat duduk terburuk seperti ini. Airi bingung apa yang terjadi di antara Rui dan Izumi, tapi tampaknya guru akan datang. Pak guru tak menyangka kalau pertukaran duduk sudah selesai. Ini juga berkat permintaan dari ketua kelas yang merasa harus dilakukan. Izumi menyadari kalau tempat duduk seperti ini akan bertahan hingga akhir kelas 2 selesai. Setelah guru keluar, Airi bertanya apakah Rui mengenal pria di sampingnya. Rui membenarkannya karena mereka berasal dari SMP yang sama. Izumi sendiri tak menyangka Rui masih mengingatnya dan mencoba menenangkan diri dengan membaca novel yang Izumi bawa. Airi yang melihat buku Izumi berkata kalau buku itu sangatlah mesum dan membuat Izumi panik dibuatnya. Bahkan Yuria menatap Izumi dengan tatapan dingin dan membuat Izumi ketakutan. Yuria mengabaikannya dan bertanya ke Airi dan Rui apakah mereka akan ikut dengannya membeli make up sepulang sekolah. Izumi merasa senang karena sudah diabaikan. Rui menjawab kalau ia bisa karena ia libur kegiatan klub dan bertanya bagaimana dengan Airi. Tapi Airi tampak gagap menjawabnya dan terlihat sangat ragu. Ia meminta maaf karena ia tak bisa ikut dengan mereka sepulang sekolah karena pacarnya mengajak Airi pergi sepulang sekolah. Mereka berdua pun mengerti kalau itu yang terjadi. Mendengar itu jujur membuat Izumi merasa sangat iri. Tapi meskipun begitu, itu bukanlah sesuatu yang bisa Izumi capai sekarang. Sepulang sekolah, Izumi merasa sangat kelelahan, apalagi menyadari tatapan semua murid laki-laki di kelasnya. Bahkan ketika di perjalanan, Izumi harus melihat pasangan yang mesra-mesraan dan semakin membuat Izumi semakin kesal. Tapi tujuan Izumi bukanlah melihat orang-orang seperti itu, karena ia punya dunia yang ia cintai. Dan hari ini adalah hari di mana novel yang diinginkan Izumi dirilis. Namun sayangnya buku itu sudah laku terjual dan membuat Izumi sangat syok. Tak heran karena judul buku itu memang sangat populer. Izumi mencoba ke toko buku lain dan mencoba menghubungi via telepon. Pegawai itu mengerti permintaan Izumi, tapi Izumi merasa sangat familiar dengan suaranya. Pegawai itu berkata kalau mereka masih punya stok buku itu. Izumi mengerti dan akan segera pergi ke sana. Pegawai itu mengerti dan langsung menutup teleponnya. Itu membuat Izumi heran karena biasanya pelanggan yang menutupnya duluan. Dari suaranya mungkin saja pegawai baru. Izumi pun sampai ke toko buku dan berkata kalau dirinya yang menelpon sebelumnya. Pegawai itu mengerti dan berkata kalau buku itu masih ada. Tapi tanpa diduga pegawai itu adalah Airi, di mana Airi dibuat kaget melihat kedatangan Izumi di sana. Begitu juga Izumi yang tak menyangka kalau Airi
mencari kerja sambilan. Airi merasa malu dan tak nyaman di saat yang bersamaan, dan Izumi menyadari itu. Ia memutuskan untuk pura-pura tak tahu soal ini dan pergi. Namun ia segera ditahan oleh Airi. Airi meminta ke Izumi untuk jangan membocorkan soal ini ke semua orang. Izumi dibuat kaget dan Airi lanjut berkata kalau ia sudah dapat izin dari sekolah. Karena itulah Airi sembari menangis memohon ke Izumi, di mana pegawai senior mendatangi mereka dan memarahi Airi karena bertengkar dengan pacar di saat jam kerja. Mendengar itu membuat Airi menjadi sangat malu dibuatnya. Pegawai itu mengerti dan menyuruh Airi untuk istirahat terlebih dahulu dan mengajak pacarnya ikut bersama Airi juga. Di ruangan staf, suasana menjadi sangat canggung. Airi meminta maaf karena ini semua terjadi karenanya. Tapi Izumi juga sama merasa bersalahnya. Izumi bisa melihat wajah Airi dengan sangat jelas karena posisi mereka yang begitu dekat. Airi lanjut berkata kalau ia merasa sangat takut untuk kembali di posisi miskin seperti dulu. Izumi tak mengerti apa maksudnya itu, di mana Airi tumbuh di keluarga yang miskin, di mana ayahnya meninggal dan ibunya membesarkan Airi seorang diri. Karena itulah Airi sering merasa sedih karena tak dapat uang jajan. Ketika Airi SMP, teman-teman Airi mulai berdandan, tapi hanya Airi yang tak bisa dan mulai dijauhi oleh teman-temannya. Karena itulah Airi tak ingin mengalami hal semacam itu lagi. Karena itulah Airi mulai bekerja keras dan menabung. Juga ia mulai belajar mengikuti tren fashion dan bisa membawanya ke posisi yang sekarang. Namun Airi juga sadar kalau cantik butuh uang. Izumi mengerti, karena itulah Airi bekerja seperti sekarang. Airi sendiri merasa tak masalah jika disebut miskin karena memang ia berasal dari sana. Tapi melihat temannya Yuria dan Rui yang menjadi teman dekat Airi dari kelas 1, ia tak ingin mereka tahu soal ini dan menjauh dari Airi. Karena itulah Airi memohon ke Izumi untuk merahasiakan ini. Izumi sendiri sangat menghormati Airi karena Izumi sendiri tak pernah membeli sesuatu dari uang yang ia hasilkan sendiri. Jadi mana mungkin Izumi berani menghina Airi seperti itu. Meskipun tampak tenang, tapi di dalam Izumi sangat panik dan bingung apa yang ia katakan barusan. Mendengar itu membuat Airi merasa baikan dan tak menyangka kalau Izumi begitu baik padanya. Izumi bingung apa maksudnya senyuman itu. Airi berkata kalau ia akan segera kembali bekerja dan Izumi datang ke sini karena ingin membeli sesuatu, bukan? Ketika Izumi kembali ke Raku, ia dibuat kecewa karena buku itu sudah laku terjual. Airi bertanya apakah Izumi sudah dapat bukunya, tapi kedatangan Airi yang tiba-tiba membuat Izumi kaget buatnya. Melihat ekspresi Izumi membuat Airi tak bisa menahan tertawanya. Airi pun menyerahkan buku yang Izumi cari-cari karena sudah Airi simpan sejak awal untuk Izumi. Seketika pandangan Izumi ke Airi seperti seorang bidadari yang datang menolongnya. Airi bertanya mana terima kasihnya, di mana Izumi benar-benar berterima kasih ke Airi karena segitu inginnya Izumi dengan buku itu. Tapi bukan itu yang Airi inginkan. Airi berkata setidaknya traktir Airi sesuatu sebagai gantinya. Izumi kaget dibuatnya. Airi berkata kalau ia senang ditraktir, jadi besok Izumi harus mentraktir Airi. Izumi kaget tak menyangka. Ia kira bertemu seorang malaikat, tapi ternyata seorang iblis. Airi bertanya siapa nama Izumi dan Izumi memperkenalkan dirinya. Airi berkata kalau ia akan menunggu Izumi di kantin besok dan membuat Izumi tersipu malu. Setelah itu Airi kembali bekerja dan mereka pun berpisah. Izumi sendiri tak percaya apakah ia harus makan siang bersama salah satu dari 3 gadis tercantik di sekolah. Setelah tempat duduk yang ditukar, Izumi dikelilingi oleh para gadis cantik, di mana semua orang merasa iri dengan Izumi, kecuali Izumi itu sendiri. Izumi jadi sulit fokus membaca novel yang sudah lama ia nanti-nantikan. Ketika Izumi mulai membaca, seseorang mendekatinya, dan itu adalah Yuria. Yuria menatap Izumi dan berkata kalau ia sudah mengingatnya. Izumi bingung apa maksudnya itu. Yuria juga menyapa Airi yang baru saja datang ke sekolah. Mata Izumi dan Airi saling menatap, di mana Airi memberikan senyuman sapa ke Izumi. Izumi menjadi panik karena mereka tampak seperti pacaran secara diam-diam. Setelah itu, sesuai janji, Izumi mentraktir makan Airi. Airi merasa senang karena Izumi menepati janjinya, dan tentu semua orang memperhatikan mereka berdua, dan Izumi sudah menduganya sedari awal. Airi penasaran apa yang dibicarakan Izumi dengan Yuria tadi pagi, karena bagi Airi, Yuria sangat jarang berbicara dengan anak laki-laki. Izumi juga bingung apa yang terjadi. Airi juga tak paham perkataan Yuria dan akan mencoba bertanya langsung ke Yuria, tapi Airi menahannya karena itu tak akan menjadi sesuatu yang menarik nantinya. Airi akan memberitahu Izumi tempat biasa Yuria kunjungi. Karena itulah Izumi harus berteman dengan Yuria juga. Izumi kaget mendengar perkataan Airi. Airi berkata pasti Izumi
Izumi ingin tahu maksud Yuria tadi pagi kan. Airi juga mulai dekat dengan Izumi dan ingin Izumi berteman dengan Yuria juga, mengingat tempat duduk mereka berdekatan. Izumi mengerti maksud Airi dan bertanya kenapa bukan Airi yang menjadi penengah di antara mereka berdua saja. Tapi Airi merasa itu tidak akan menjadi menarik nantinya. Setelah itu Izumi pergi ke tempat yang Airi sebutkan sebelumnya. Jika itu seorang Gyaru, sudah pasti di tempat ini di bagian foto booth. Tapi ketika Izumi pergi ke sana, ia tak bisa menemukan Yuria. Ia mendengar seseorang yang sangat serius bermain game capit dan melihat siapa yang ada di sana. Di mana Izumi kaget, ternyata itu adalah Yuria yang berusaha mendapatkan sesuatu dengan sangat serius. Izumi heran apa yang ingin Yuria dapatkan. Di mana ketika ia melihat hadiahnya, Izumi dibuat kaget karena itu karakter figur cewek seksi dan mengira akan dijual kembali. Yuria mencoba menukar koin lagi dan ketika ia membalikkan badan, Yuria dibuat kaget karena ada Izumi di belakangnya. Yuria menjadi panik dan mengira Izumi akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengancam Yuria. Tapi Izumi dengan tegas berkata tidak. Izumi beralasan datang kemari karena ia juga ingin mencoba mendapatkan karakter figur ini juga. Mendengar itu membuat Yuria menjadi sangat bersemangat. Izumi bertanya kenapa Yuria menginginkan figur ini. Yuria tersipu malu di mana Izumi menebak apakah untuk dijual lagi. Mendengar itu membuat Yuria menjadi begitu murka karena disamakan dengan bajingan semacam itu. Ia berusaha mendapatkan figur ini sebelum para bajingan itu mengambilnya. Izumi menjadi panik karena menyadari ia tak boleh membahas scalper di hadapan Yuria. Izumi yang panik langsung memasukkan koin dan menyuruh Yuria melepaskannya. Izumi sudah berlatih keras untuk hal semacam ini dan game capit bukanlah game yang bisa dimenangkan dengan mudah. Di mana Izumi dengan penuh konsentrasi mencoba memenangkan permainannya. Di mana setelah sekian percobaan akhirnya Izumi berhasil mendapatkan hadiahnya. Melihat itu membuat Yuria kagum tak percaya kalau Izumi benar-benar berhasil mendapatkan figurnya. Izumi pun memberikan hadiah itu ke Yuria dan membuat Yuria merasa sangat bahagia. Tapi Yuria bertanya apakah boleh ia menerima hadiah ini. Padahal Izumi sudah berusaha keras mendapatkannya. Izumi berkata ia berhasil mendapatkan ini karena Yuria sudah berusaha sebelumnya. Jadi ini milik Yuria. Yuria terdiam tersipu malu dan bertanya apakah Izumi tak mencoba menghinanya. Padahal Yuria sudah anak SMA dan gadis lagi, tapi suka dengan barang semacam ini. Dan pasti sangat aneh bukan? Awalnya memang membuat Izumi kaget, tak menyangka Yuria menyukai hal semacam ini. Tapi bagi Izumi tak ada yang aneh dan salah menyukai hal semacam itu. Contohnya seperti Izumi yang menyukai novel mesum sebelumnya. Tak ada yang salah dengan orang yang sengaja menyembunyikan hal semacam itu. Tapi kalau sudah menyukai karya semacam itu tak perlu merendahkan diri sendiri. Yuria tersipu malu, tapi lagi-lagi Izumi merasa malu karena sudah sok bijak seperti itu. Izumi pun berkata bagaimana kalau mereka pura-pura tak mengetahui hal ini. Tapi Yuria menolaknya karena Yuria juga seorang otaku sama seperti Izumi. Mendengar pengakuan itu membuat Izumi dibuat kaget. Tapi Yuria tak bermaksud menyembunyikannya. Hanya saja sangat sulit untuk buka-bukaan dengan hobi ini di depan Airi dan Rui. Dan Izumi mengerti maksud Yuria. Yuria tak mau teman-temannya menjauhinya hanya karena menyukai anime. Karena itulah Yuria terpaksa menyembunyikannya. Yuria merasa iri dengan para gadis yang bisa terbuka dengan hobi mereka. Izumi meminta maaf atas pertanyaan kasar sebelumnya. Yuria bertanya nama Izumi dan meminta tolong untuk merahasiakan ini dari siapapun, khususnya Airi dan Rui. Wajah Yuria yang begitu dekat membuat Izumi panik, di mana Izumi berkata untuk tenang saja karena akan Izumi rahasiakan soal ini. Yuria yang sudah tenang pun berkata ia tak akan menyembunyikan lagi jika bersama Izumi, di mana Yuria mengambil sesuatu dari tasnya dan itu adalah novel yang Izumi baca tadi pagi di kelas. Izumi benar-benar kaget tak menyangka, jadi maksudnya ia sudah mengingat itu soal judul buku yang Izumi baca. Yuria pun meminta tukaran kontak lain dan memutuskan untuk menjadi teman wibu bersama Izumi sekarang. Jika Izumi menolaknya, Yuria akan sebarkan kalau sedari tadi Izumi memperhatikan pahanya Yuria, di mana Izumi tak menyangka dirinya akan ketahuan. Yuria berkata akan menjaga rahasia Izumi. Karena itulah Izumi juga harus menjaga rahasia Yuria. Dan begitulah hubungan mereka mulai sekarang, di mana pada akhirnya mereka bertukar kontak dan mulai menjadi teman wibu. Di malam harinya Izumi masih tak percaya kalau Yuria merupakan seorang wibu. Tiba-tiba handphone milik Izumi berdering, di mana Airi mengirimkan sebuah pesan dan Izumi mencoba menutupinya. Airi mengerti dan berkata karena ia sudah membantu Izumi, sebagai balasnya Izumi harus mentraktirnya minuman kopi dari Starbucks. Izumi kaget dan berkata ini pasti karena traktiran di kantin sebelumnya.
Izumi berkata ia bisa mentraktir Airi minggu depan. Notifikasi lainnya muncul dan kali ini datang dari Yuria. Yuria berterima kasih karena sudah menjaga rahasianya dan mengajak Izumi pergi menonton sebagai bentuk balas budi. Izumi yang mengetahui itu dengan senang hati menerimanya. Izumi tak percaya ia bisa pergi makan bersama Airi dan menonton bersama Yuria. Sungguh sebuah keajaiban untuk orang seperti Izumi. Izumi tak menyangka bisa merasakan kehidupan orang populer dan ini semua tempat duduk mereka yang diubah. Itu mengingatkan Izumi soal Kuroki Rui dan bertanya-tanya apakah disengaja atau ada maksud lain. Apa jangan-jangan Rui punya dendam dengan Izumi? Tapi selama mereka satu SMP dulu tak pernah terjadi interaksi di antara mereka. Izumi menyerah dan mengira ini semua pasti hanya kebetulan saja. Di mana di tempat lain Rui sedang menatap foto Izumi dan tertawa. Izumi datang ke sekolah dengan keadaan yang sangat mengantuk, mengingat semalam ia tanpa sadar bergadang ngobrol bersama Yuria. Setiap membahas seputar wibu, Yuria langsung berubah menjadi begitu bersemangat. Dimana tiba-tiba saja Rui datang menyapa Izumi dan sedikit basa-basi. Tapi Izumi bingung apakah Rui seramah ini padanya. Dimana tak lama setelah itu datang Yuria dan Airi menyapa Rui. Rui menggoda apakah Yuria kesepian sampai harus ditemani Airi pergi ke sekolah bersama. Tapi Yuria berkata kalau mereka kebetulan saja bertemu, di mana Yuria menatap Izumi seperti ingin mencoba menyapanya. Tapi Izumi berkata untuk tetap merahasiakan hubungan mereka saat ini. Airi bertanya apa yang terjadi dengan Yuria yang tiba-tiba saja terdiam. Yuria berkata bukan apa-apa dan langsung pergi. Tapi tampaknya Rui menyadari sesuatu. Airi menjadi penasaran, tapi Rui tetap diam dan menatap Izumi seperti mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Itu membuat Izumi kepikiran apa maksud senyuman Rui sebelumnya. Izumi merasa apakah Rui sudah mengetahui apa yang terjadi di belakangnya. Rui itu selalu dapat peringkat teratas di setiap uji coba masuk kampus kedokteran. Ia juga selalu juara di bidang atletik dan merupakan tipe orang yang jenius. Karena itulah orang merasa rendah diri dan hanya Airi dan Yuria yang bisa berbincang santai dengan Rui. Jika Rui tahu hubungan rahasia antara teman-temannya, bukankah Izumi akan mati di tangan Rui nanti? Dan senyuman tadi pagi mungkin saja itu adalah ancaman dari Rui. Izumi benar-benar tak mengerti apa yang terjadi, di mana ia dapat pesan dari Airi yang mengatakan kalau saat ini ia sedang sendirian. Mereka pun bertemu secara diam-diam di sebuah kelas kosong. Airi penasaran apa yang dibicarakan Izumi dan Rui tadi pagi sebelum mereka bertemu. Izumi berkata apakah Airi curiga ia membocorkan rahasia mereka. Bukan itu maksud Airi, hanya saja Rui tampak lebih bahagia tadi pagi. Menurut Airi, Rui itu selalu memasang wajah yang datar jika berbicara dengan anak laki-laki, tampak seperti merendahkan mereka. Tapi saat bersama Izumi, Rui terlihat sangat bahagia. Bahkan ketika hari di mana mereka tukaran tempat duduk, Rui merasa bahagia. Di mana Airi mengira jangan-jangan Rui itu menyukai Izumi. Karena itulah sikap Rui bersama Izumi berbeda dengan yang lainnya. Tapi Izumi merasa kalau tebakan Airi itu begitu aneh. Apalagi Izumi tak pernah sekalipun berinteraksi dengan Rui bahkan sebelum mereka tukaran tempat duduk. Tapi Airi berkata karena mereka dari SMP yang sama, jangan-jangan Rui sudah menyukai Izumi sejak mereka SMP dan menjadi begitu bersemangat. Izumi merasa sudah tak mampu menghadapi Airi yang tenggelam dalam hayalannya. Dan tiba-tiba saja Airi berkata ia punya ide bagus yang membuat Izumi merasa tak nyaman. Dimana sepulang sekolah, Izumi memutuskan untuk langsung pulang sekolah. Tapi ketika ia mengambil payungnya, payung itu hilang entah kemana. Dimana Rui tiba-tiba saja muncul dan tampak sudah menunggu kehadiran Izumi. Rui juga sedang memegang payung milik Izumi yang membuat Izumi bingung apa yang terjadi. Rui berkata kalau Airi punya janji dengan pacarnya. Karena itulah ia meminjam payung milik Rui. Jadi karena itulah Airi meminta bantuan Izumi untuk pulang bersama Rui. Rui meminta maaf karena sudah menyeret Izumi dalam masalah ini. Setelah itu Rui mengajak Izumi untuk pulang bersama. Dimana Rui juga mengetahui kalau Izumi sudah menggunakan payung ini sejak ia SMP dan membuat Izumi sedikit ketakutan. Rui sendiri kaget mengetahui kalau payung ini lebih besar dan Izumi berkata biar ia saja yang memegangnya. Setelah itu mereka pun pergi, dimana Izumi tampak sangat panik mengetahui situasinya saat ini. Rui bertanya ke Izumi apakah Izumi saat ini sudah punya pacar dan membuat Izumi kaget. Rui bertanya apakah pacarnya itu Airi atau Yuria. Tapi Izumi dengan
dengan tegas menolak pernyataan itu karena ia seorang introvert, mana cocok ia bersanding bersama kedua orang itu. Rui menggoda Izumi yang kelihatan panik, padahal biasanya terlihat tenang, dan Rui semakin yakin kalau Izumi saat ini sedang berbohong. Izumi benar-benar dibuat ketakutan dengan sikap Rui barusan. Rui juga bertanya soal seseorang yang melihat Izumi makan bersama Airi di kantin. Jadi kenapa Izumi berbohong seperti itu? Rui bingung bagaimana bisa Izumi tiba-tiba dekat dengan Airi. Izumi menjadi bingung dan mencoba menjelaskannya tanpa membocorkan semuanya, dimana ia mentraktir Airi karena Airi sudah membantunya menyimpan barang yang sudah Izumi inginkan sejak lama. Rui bertanya apakah benar cuma itu saja dan tak ada hubungan spesial antara Izumi dan Airi, dan Izumi membenarkannya. Mendengar itu membuat Rui merasa sangat lega dan senang. Rui berkata kalau selama ini ia selalu menjadi perfeksionis, mendapatkan nilai yang sempurna, jago dalam olahraga, dan memenuhi ekspektasi semua orang. Tapi ia tak bisa tenang akan satu hal, di mana Izumi bingung apa yang ingin disampaikan Rui padanya. Rui lanjut berkata ia merasa senang karena Izumi bukan milik siapa-siapa. Rui tiba-tiba menatap Izumi dan membuat Izumi bingung ada apa tiba-tiba. Rui berkata selama SMP dulu hanya Izumi satu-satunya anak laki-laki yang tak menyatakan cinta padanya. Tapi Izumi bingung apa maksudnya satu-satunya itu. Bagaimana dengan mereka yang sudah punya pacar? Itu artinya mereka memilih gadis lain karena sudah ditolak oleh Rui. Padahal mereka juga ingin punya pacar seperti Rui. Tapi Izumi berbeda karena Izumi sendiri bahkan tak pernah melirik Rui sedikit pun. Karena itulah Izumi beda dari cowok-cowok lain. Rui bertanya pasti Izumi sebenarnya menyukai Rui juga kan? Cuma Izumi terlalu malu untuk mengakuinya. Namun Izumi dengan tegas berkata ia tak merasa seperti itu. Rui bahkan memaksa Izumi untuk bilang suka padanya dan membuat Izumi menjadi panik. Rui berkata kalau Izumi sudah tak bisa melarikan diri lagi darinya dan mengajak bermain permainan kecil sekarang, di mana Rui tak akan pindah sebelum Izumi mengatakan suka padanya. Tapi Izumi tetap menolak mengatakan itu dan akan pulang. Tapi Rui berkata mengapa Izumi begitu tega meninggalkan Rui sendirian di sini. Jadi Rui bertanya apa yang harus Izumi lakukan, apakah tetap seperti ini atau mengatakannya sekarang juga. Izumi benar-benar bingung apa yang harus dilakukan dan berkata untuk berhenti menggodanya karena Rui sendiri tak akan bahagia dengan pengakuan yang dipaksa semacam itu kan. Tapi Rui berkata bagaimana jika pengakuan semacam ini membuatnya bahagia, dan ia serius soal itu. Soalnya sejak saat itu Rui sudah, tapi tiba-tiba saja dihentikan oleh kedatangan Yuria, di mana tampaknya Yuria sedari tadi mencari Rui kemana-mana. Izumi benar-benar kaget melihat kedatangan Yuria. Yuria yang sinis bertanya mengapa mereka pulang bersama. Harusnya Rui pulang bersama Yuria, padahal Yuria sudah mengatakan ke Rui untuk menunggunya menyelesaikan urusan panitia festival budaya. Tapi kenapa ia bersama Izumi sekarang? Izumi bingung apa maksudnya itu dan menyadari apa yang Rui sampaikan sebelumnya berbeda dengan apa yang Yuri katakan, di mana Rui menatap Izumi dengan sangat tajam. Yuria langsung menarik Rui untuk pulang bersama dan meninggalkan Izumi. Setelah itu Izumi merasa tenang karena berhasil menghindari permainan aneh dari Rui, dan tiba-tiba saja ia dapat sebuah pesan yang mana itu dari Yuria yang meminta maaf karena sudah bersikap dingin dan kasar. Itu ia lakukan agar Rui tak curiga padanya. Tapi Izumi merasa Yuria tak perlu meminta maaf seperti itu. Tiba-tiba saja ia dapat sebuah pesan dari nomor yang tak dikenal, di mana ketika Izumi melihat isi pesan itu membuat Izumi kaget dan ketakutan di saat yang bersamaan, karena itu adalah pesan dari Rui yang berkata untuk merahasiakan hal sebelumnya dan akan membuat Izumi jatuh cinta padanya. Izumi benar-benar dibuat ngeri merinding ketika melihat pesan itu hingga membuatnya terjatuh. Izumi bingung mengapa tiga gadis tercantik mencoba mendekatinya yang seorang introvert ini. Tiba-tiba saja Izumi menyimpan rahasia besar dari tiga gadis populer di kelasnya, dan kehidupan damainya kini sudah tak ada harapan lagi. Semua ini berubah hanya karena tempat duduk yang berubah, dan cerita pun akan kita lanjut.